Saudara, kata jemaat yang misioner itu adalah harga mati. Dengar ya kata ini. Jemaat yang misioner itu harga mati. Sudah ngerti maksud harga mati? Nggak apa? Artinya harga mati itu apa? Nggak bisa ditawar, dan itu satu garusa. Gereja tanpa misi, dengar ya, gereja tanpa misi itu seperti sebuah sekolah, nggak ada pelajarannya. Seperti sebuah restoran, tidak jual makanan. Seperti sebuah bank, nggak ada duitnya. Bisa bayangkan apa itu namanya? Maka itu satu-satunya usaha iblis. Saya mau katakan ini, satu-satunya usaha iblis untuk menghancurkan seluruh rencana Tuhan adalah membuat gereja tanpa misi. Iblis tidak pernah terganggu kalau ada orang Kristen rajin ibadah, nggak terganggu. Iblis nggak terganggu kalau ada orang Kristen rajin berdoa, baca Alkitab. Bahkan iblis nggak terganggu, maka itu nggak pernah mengganggu kalau ada orang Kristen masuk sekolah teologi. Tapi satu yang iblis ganggu, kalau gereja mulai bicara misi, itu kebencian iblis yang sangat besar. Saya mau tekankan ini supaya rencana yang luar biasa ini tercapai. Iblis paling benci dan berusaha sedapat mungkin untuk gereja tidak punya misi. Kenapa? Karena kalau gereja bermisi, neraka kosong, saudara. Betul tidak? Nah, hari ini kita ada di sini. Ini pertama kali kami semua yang dari Jawa, yang luar Palembang ke Muara ini pertama kali ini. Baik. Ya, saya ulangi lagi, saudara. Satu-satunya hal yang dibenci oleh iblis bagi gereja adalah misi. Maka itu iblis berusaha sedemikian rupa supaya gereja lupa akan misi. Padahal ini mutlak. Saudara, hanya ada 2 mandat. Bedakan ya, perintah dengan mandat itu mana lebih berat? Mandat. Hanya ada 2 mandat yang Alkitab tulis sebagai mandat mutlak surga kepada gereja di dunia ini. Mandat yang pertama bunyinya, pergilah kamu ke seluruh dunia. Masih ingat mandat itu? Jadikan segala bangsa muridku, seterusnya. Mandat yang kedua adalah pindahkan surga ke bumi. Dengan pengajaran doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Jangan teruskan, karena itu terjemahan yang salah. Karena terjemahannya salah, maka itu konsep ini gak kuat. Yang betul adalah begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Bukan jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Bukan, terlalu ringan terjemahan itu. Saudara, kalau bulan Juli yang lalu negara kita gempar karena tiba-tiba ada yang usul ibu kota negara suruh pindah saja. Ribut sekali. Nah, kenyataannya saudara, itulah tugas gereja, memindahkan surga ke bumi. Katakan amin. Inilah 2 mandat yang sangat mutlak yang gereja harus kerjakan. 2 mandat ini seperti 2 sisi mata uang. Ya, tidak bisa dipisahkan satu kepada yang lain. Ketika mandat diberikan kepada orang percaya, pergilah kamu ke seluruh dunia, maka saat yang sama juga datangkan surga ke tempat kita ada. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa membuat bumi yang kita tempati jadi seperti surga. Ini hal yang sangat luar biasa. Maka itu apapun profesi kita, asal bukan maling dan sejenisnya saja. Apapun profesi kita, mandat kita cuma 2. Beritakan Injil itu dan pindahkan surga ke bumi. Saudara kerja di bidang apa saja, saudara pensiunan, saudara sudah tua jadi menganggur sekalipun, tetap mandat itu kita bawa sampai kita mati nanti.
bukan hanya yang jadi penginjil yang punya tugas. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada yang percaya. Mari kita mulai dengan ayat ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Maaf kalau saya katakan ini, sayang sekali Yohanes 14 itu seringkali dikhotbahkan hanya kalau ada orang mati. Padahal ini bukan untuk ayat orang mati, saudara. Ya, ayat pertama kan begitu, bukan? Janganlah sedih, janganlah gelisah, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, itu sering di kuburan dikhotbahkan ayat itu. Padahal bukan untuk orang mati. Hari ini kita harus mengerti itu. Karena di ayat 12-nya kita menemukan sebuah kebenaran yang sangat hebat. Saudara, inilah definisi satu-satunya di dalam perjanjian baru, yaitu siapa orang percaya itu. Tidak ada ayat lain yang sejelas ayat ini yang mendefinisikan siapa orang percaya itu. Saya akan baca pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa? Baca Alkitab, saudara. Sesungguhnya siapa? Barang siapa yang percaya kepada Aku. Stop dulu. Adakah orang yang tidak percaya Yesus diundang hadir hari ini? Kalau ada, angkat tangan. Ada? Tidak ada. Saudara tidak bawa orang baru di sini? Baik. Berarti kita termasuk nggak di ayat ini? Ayo jawab. Kita termasuk nggak di ayat ini? Termasuk, karena kita orang percaya. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku. Lihat, hanya ada satu definisi, bukan 4, 10, 100. Tidak, satu definisi saja. Gereja harus menyadari definisi ini. Definisi orang percaya tidak dikatakan karena kita kemana-mana bawa Alkitab. Tidak. Definisi orang percaya tidak dikatakan karena kita rajin doa pagi. Tidak. Definisi orang percaya tidak ditulis karena nama kita berubah dari apa menjadi nama Kristen. Tidak. Definisi orang percaya tidak dikatakan karena kamu pakai kalung salib, anting salib, gelang salib. Tidak. Hanya satu definisi orang percaya. Ayo kita baca sama-sama dari awal, ya. Semua sudah? Dari awal. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Stop dulu. Kita berhenti pada koma. Roh Kudus, Engkau jamah kami supaya seminar ini gak cuma jadi seminar biasa, tapi selesai acara ini kami mengalami perubahan paradigma, punya hati yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Definisi orang percaya cuma satu, bahwa orang itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Dalam hati jawab kalau saya beri pertanyaan ini. Kapan terakhir kali kita melakukan salah satu yang Tuhan Yesus pernah lakukan? Dalam hati ya. Oke, kalau saudara bingung, saya minta 5 orang memberi jawaban. Tolong 5 orang dengan cepat. Satu-satu gantiannya, jangan diborong. 5 hal sebutkan kepada kita semua sekarang. 5 hal, 1, 2, 3, 4, 5 dari masing-masing saudara. Apa yang Yesus pernah lakukan? 1, cepat, siapa? Loh ayo, Yesus pernah buat apa? Menyembuhkan orang, betul. Yang kedua, air menjadi anggur. 3, apa? Membangkitkan orang mati, betul. Yang keempat, menjelaskan orang buta. Yang kelima, orang lumpuh berjalan. Oke, bisa nggak menyebut apa itu
orang buta lihat, umur berjalan, saya sebut mujizat ya, supaya ada satu lagi. Oke, satu lagi. Saudara, kata jemaat yang misioner itu